Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang bab sholat, Gus. Bab sholat. Ketika syariat menyatakan sholat berjamaah pahalanya 27, terus dikaitkan dengan hakikat. Ketika menjadi imam, seorang imam pastinya akan membawa beberapa makmum. Ketika imam tidak bertajalli, Gus, ini bagaimana tanggung jawab imam kepada makmum? Seumpamanya imam ini tidak bertajalli, terus makmumnya yang bertajalli, ini bagaimana juga, Gus? Demikian pertanyaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam keterangan kacamata syariat, dalam satu majelis itu katakanlah ada orang 10. Andai kata salah satu 10 itu hanya ada satu yang khusyuk, maka bahasa syariat tuh semua dibilang khusyuk, artinya semua diterima oleh Allah. Jangankan itu, dalam syariat juga dikatakan kacamata syariat nggak ada yang khusyuk sama sekali, tapi softnya lurus. Itu dikatakan sebagai alasan awal sebab Allah menerima sholatnya orang tersebut. Lah gitu toh. Sebetulnya itu mengandung kinayah, mengandung isyarah, Bapak Ibu. Jadi jawaban saya, secara syariat sudah maklum. Terus bagaimana secara hakikat? Imam tidak khusyuk, makmum jumlahnya 1000, cuman satu yang khusyuk. Apakah semuanya itu juga diterima di mata Allah sebagai penyembahan? Jawabannya secara hakikat ada dua. Pertama, semuanya tidak bisa diterima karena alasannya fakta hatimu itu menyembah selain Allah. Dengan bukti ingat selain Allah. Berarti yang satu aja. Iya. Satu. Dua. Jawaban yang kedua, ini akan juga mereka terima, diterima oleh Allah. Iku dasari karena namanya berjamaah. Ikilah keuntungan satu berjamaah. Artinya gini, Pak, mohon maaf lah, niki napa niki? Asbak nggih. Asbak. Fungsine asbak itu pasti dibuat, dijadikan, meletakkan, bukan apa? Bukan puting, apa itu? Abunya lagi, fungsinya kan di situ. Tapi apa salah ketika yang belum disedot diletakkan di sini? Buatan salah. Sama dengan ini, cuman gak punya etika. Dimbalik tempatnya meja, kursi dan lain sebagainya, Pak ya. Tapi apa salah jenengan ini meletakkan namanya piring atau gulek-gulek layah dimbalik? Munggu sampean gak salah. Karena apa? Tempat sampean sendiri, tapi kurang punya etika. Lagi kurang nemen. Balik tempatnya tamu, tempatnya pokoknya kursi dan jenengan ini punya kuda, terus sampean letakkan balik. Munggu sampean salah mboten? Enggak, tempat-tempat sampean sendiri. Tapi
tapi etika itu tidak, etika kurang benar. Monggo orang lain mengatakan balik kok diletakno kuda. Yang salah pol, jenengan gak elok-elok, gak ikut punya balik, punya sapi sampai masukkan baliknya orang, ini yang salah. Maksudnya Pak, apapun bentuknya, kalau tajali mutlak itu gak salah. Nggih? Karena Allah sendiri. Letak kesalahannya itu karena kita merasa lagi mengakui diri kita yang melakukan, inilah sebabnya itu. Jadi saya jawab itu tadi, bila mana yang khusyuk satu, bisa jadi mung satu, bisa jadi semua karena jamaah. Karena jamaah. Keterkecuali semuanya mengakui akunya hamba, ya wis, jamaah gak jamaah, ya jenengan tetap salah. Miturut pandangan hakikat, ramelok duwe. Jenengan masuk saja tanpa membawa apa-apa, nggak kula nuwun, tidak assalamualaikum, moro masuk. Salah mboten? Salah. Mesti orang mengatakan pencuri. Laksana seperti itu. Lah, sing penting bagaimana? Gini. Andai kata memang hanya satu yang tajali itu tadi, mutlak khusyuk beliaunya, apa yang dilakukan bebarengan ini tetap, walaupun etikanya tidak termasuk diterima, itu diterima. Apa dasarnya? Satu tubuh, satu wadah. Walaupun dia masih melenceng, itu masih bisa diterima oleh Allah. Ini jangan diterima akal, tapi diterima dengan iman. Berangkat dari keterangan di syariat berjamaah, apabila tidak ada yang khusyuk, lurus softnya saja, itu sudah diterima. Kecuali ono sing ngentut, batal iki mang lho Pak ya. Batal. Berarti yang batal iki mang. Hakikatnya sebetulnya Pak, ruhaniyah ini kena hadas. Apa hadasnya? Selain Allah. Cuman masih bisa ditopang, bisa. Tapi ada hukum yang paling kejam. Niki wirai Pak, yang paling hati-hati. Tidak ada yang namanya makalah kedua, hanya satu tok. Apa? Apapun bentuknya, berjamaah atau tidak, 1000 atau 2000, siapapun yang tidak khusyuk tetap tidak diterima oleh Allah. Wis. Saya sebetulnya lebih condong terhadap makalah yang ini, tapi terlalu kejam Pak. Saya halus, itu tadi diterima dulu dengan harapan maksud supaya kita mengikuti sholat seperti sholatnya Kanjeng Nabi. Gak popo kaitan, wis dilakoni ae, walaupun belum makrifat. Cuman satu sisi ndang lekas belajar, baru ku isok noto ruhaniyahnya, akhirnya bisa sampai kehusuan. Begitu.